dengan Ibu Risa. Saya sebagai kepala tim konseling di salah satu pusat dukungan penduduk asing Gyeongsang Namdo yang terletak di kota Changwon. Center kami melayani konsultasi dan membantu mengatasi kesulitan dan masalah yang dihadapi para migran selama tinggal di Korea. Namun, akhir-akhir ini karena corona banyak orang kesulitan untuk mengunjungi center untuk berkonsultasi. Jadi, melalui video ini saya ingin berbagi informasi kepada Anda semua. Tidak terasa saya sudah 8 tahun bekerja melayani konsultasi, banyak sekali mendengar keluh kesah para migran mengenai tunggakan gaji, pesangon tidak dibayarkan, pindah pabrik, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Namun, di video pertama saya kali ini, saya ingin memberi informasi tentang visa E74. Tentunya penasaran ya, apa itu visa E74? Visa E74 adalah visa sistem poin yang diberikan khusus kepada pemegang visa E9, E10, H2 yang telah bekerja secara teladan di Korea selama 5 tahun atau di dalam 10 tahun. Dan tentunya melalui kriteria poin yang telah ditentukan. Visa ini disebut dengan visa pekerja profesional. Dan apa saja keuntungan dari visa E74? Dengan visa E74, Anda dapat bekerja di Korea maksimal 10 tahun dan Anda juga dapat pindah perusahaan dengan bebas sesuai dengan keinginan Anda. Selain itu, Anda dapat mengundang keluarga Anda ke Korea dan Anda juga dapat mengubah visa Anda dari visa E74 ke visa tinggal permanen atau F5. Banyak yang bertanya, bisakah saya mendapatkan visa E74? Coba sejenak kita pikirkan. Ada banyak hal yang tidak dapat Anda lakukan dengan visa E9, namun ada banyak hal yang dapat Anda lakukan dengan visa E74. Kalau begitu, mari kita lihat rencana seleksi visa E74 pada tahun 2021. Silakan lihat tabel 1. Pada tahun 2021, kuota per tahun sejumlah 1.250 orang per tahunnya. Tetapi terbagi dua bagian, yaitu pengajuan terjadwal sebanyak 680 orang per tahunnya dan pengajuan tidak terjadwal atau kapan saja dipilih sebanyak 580 orang per tahunnya. Karena sebagian besar banyak orang menerapkan jalur pengajuan terjadwal, maka saya hanya akan menjelaskan bagian pengajuan terjadwal saja. Silakan lihat tabel 2. Jadwal pengajuan atau pendaftaran dibagi 4 gelombang dalam setahunnya, dan pengajuan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Setiap gelombang diseleksi dipilih 170 orang, dan hasil seleksi akan diumumkan oleh Kementerian Kehakiman di situs web Hai Korea www.haikorea.co.kr. Silakan lihat tabel 3. Persyaratan skor visa E74, total keseluruhan ada 203 poin yang terdiri dari nilai kontribusi industri atau Sanepgyo Gachi, yaitu pendapatan tahunan total skor maksimal 20 poin. Nilai kontribusi masa depan atau Miregyo Gachi yang terdiri dari sertifikat keahlian, riwayat pendidikan, umur, dan topik. Dengan keseluruhan total ada 70 poin. Dan ada skor pilihan yang terdiri dari periode bekerja di suatu perusahaan, pengalaman kerja dalam bidang terkait, pengalaman pendidikan terkait bidang pekerjaan, dan poin tambahan total keseluruhan ada 113 poin. Silakan lihat tabel 4. Jadi bagaimana syarat penyeleksiannya? Penyeleksiannya berdasarkan poin tertinggi dan harus memenuhi salah satu syarat, yaitu nilai kontribusi industri atau Sanepgyo Gachi. Poin pendapatan per tahun harus melebihi 26 juta won dalam 2 tahun berturut-turut. Anda baru bisa mendapatkan poin 10. Pendapatan di atas 30 juta won mendapatkan poin 15. Di atas 33 juta won mendapatkan poin 20. Maka, untuk mencapai ke 52 poin, Anda harus menambahkan ke skor pilihan yang lain. Dengan skor 52 lebih, Anda baru bisa mengajukan visa E74. Jika pendapatan tahunan Anda tidak memenuhi syarat atau di bawah 26 juta per tahunnya, maka Anda direkomendasikan untuk memilih nilai Miregyo Gachi
atau nilai kontribusi masa depan seperti yang ditunjukkan di tabel 5. Nilai kontribusi masa depan jika 4 poin kualifikasi keahlian, karir pendidikan, umur, dan topik adalah 35 poin atau lebih tinggi, maka untuk mencapai ke 72 poin, Anda harus menambahkan ke skor pilihan yang lain. Dengan skor 72 poin, lebih Anda bisa mengajukan visa E74. Selain itu, seperti yang ditunjukkan pada tabel 6, sebagai skor pilihan Anda dapat menambahkan skor seperti masa kerja, aset yang dimiliki, pengalaman kerja di bidang terkait dalam 10 tahun terakhir, riwayat pendidikan di Korea, pengalaman pelatihan, dan poin tambahan berdasarkan kriteria Anda sendiri. Secara khusus, ini menguntungkan karena Anda dapat menambahkan hingga 15 poin di bidang industri akar atau purisanep. Purisanep yaitu pekerjaan di bagian pengecoran, cetakan, pengolahan plastik, pengelasan, peleburan, dan pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Dan terkait poin tambahan, Anda juga dapat menambahkan hingga 10 poin untuk bekerja di area EP, Myeon. Jadi, harap periksa apakah alamat perusahaan Anda adalah EP atau Myeon. Selain itu, ada pengurangan maksimal 50 poin untuk pelanggaran undang-undang keimigrasian. Jadi, yang sudah pernah melakukan pelanggaran sebanyak 4 kali, maka tidak bisa untuk mengajukan visa E74. Silakan lihat tabel 7. Walaupun skor Anda 52 poin sudah termasuk memenuhi syarat dalam pengajuan visa E74, tetapi perlu diperhatikan skor kelulusan terendah di tahun 2020 di bulan 1 yaitu 55 poin, di bulan 4 yaitu 57 poin, di bulan 7 yaitu 68 poin, dan di bulan 10 yaitu 68 poin. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan visa E74 yaitu 1. Pastikan majikan perusahaan Anda menginginkan Anda untuk mengubah ke visa E74. 2. Pastikan Anda sudah menghitung poin Anda dengan benar. 3. Pastikan Anda sudah mempersiapkan ijazah kelulusan universitas atau kelulusan sekolah menengah SMA yang asli dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Korea dan sudah dilegalisir oleh kedutaan Korea yang berada di Indonesia. Sampai di sini penjelasan tentang visa E74. Saya berharap semoga video ini bermanfaat bagi semua Anda yang sedang mempersiapkan pengajuan visa E74. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau butuh bantuan dalam penghitungan poin, silahkan kunjungi center kami untuk berkonsultasi. Sampai jumpa lagi, nantikan saya di cuplikan berikutnya. Terima kasih.